Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar hari ini? Selamat sore ya, mungkin aku uploadnya di sore hari. Di kegiatan hari ini aku mau refill bukan beberapa sih cuma deterjen sama softener karena stoknya yang di botol udah habis, kebetulan mau nyuci baju juga. Nah mohon maaf juga ya teman-teman kalau akhir-akhir ini tuh aku uploadnya rada telat, agak siang, kadang sore gitu ya. Semoga teman-teman masih menantikan video-video dari aku. Sembari aku kegiatan rumah tangga kali ini, aku juga mau sharing nih tentang kebiasaan kita sehari-hari yang sebenarnya itu tidak memberikan dampak yang baik kepada keberlangsungan hidup kita. Jadi apa aja sih 7 kebiasaan tersebut? Yang pertama adalah kebiasaan mengeluh. Siapa di sini yang suka ngeluh? Aku juga tuh kadang-kadang, manusiawi ya, wajar. Namanya kita hidup, kadang-kadang ditempa problematika, kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita udah berusaha terus hasilnya tidak sesuai diinginkan. Ya akhirnya apa? Ngeluh. Manusiawi, cuma rasa mengeluh ini coba deh mulai dari sekarang dikurang-kurangi. Kadang-kadang kita juga suka mengeluh pada hal-hal yang kecil, contohnya kayak pas kerjaannya lagi banyak, anak di rumah rewel, ada beberapa barang di rumah tangga yang rusak, kita kadang ngeluh ya. Terus juga pas ditempa masalah keuangan, aku juga pernah ngalamin. Bahkan dari hal-hal sepele seperti macet di jalan pas pulang kerja atau berangkat kerja, pas hujan terus kitanya nggak bawa mantel, pokoknya pasti banyak banget. Tapi perlu kita sadari juga bahwa sifat mengeluh tersebut kadang nggak akan menyelesaikan masalah. Yang ada itu malah menambah beban kita, terus tambah bikin capek aja gitu. Akhir-akhir ini yang aku rasain ya. Jadi itu kayak nambah ruwet pikiran, terus juga nambah gak bisa berkesadaran, gak bisa langsung memecahkan masalah yang ada. Jadinya tuh kita tuh kadang kurang berpikir jernih juga. Mulai sekarang tuh kadang-kadang pas aku capek atau lagi banyak kerjaan ataupun menghadapi masalah yang ada di kehidupan kita, aku lebih aware, lebih tenang aja dulu. Pokoknya tarik nafas, kalau bisa beristighfar ya untuk yang muslim, terus juga ambil air putih atau ambil wudhu, tenangkan diri, duduk, tarik nafas panjang, bisa juga dengan meditasi. Nah dari situ kita akan lebih sedikit lega dan tenang. Jadi kita tuh harus ubah pola pikir kita. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kontrol dalam hidup ini, misal peristiwa yang terjadi, terus juga hal-hal yang datang dari luar kan. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menyikapi, berpikir ataupun merasakan. Jadi ya udah, hal-hal yang memang di luar jangkauan kita, yakini saja sebagai takdir, qada dan qadar ya kalau dalam Islam. Kita serahkan aja ke Allah. Yang namanya hidup kadang-kadang tidak selalu mulus, kadang-kadang pasti ada problem. Jadi itu adalah hal wajar. Setiap pembelajaran dan setiap masalah atau ujian yang kita hadapi pasti ada hikmahnya, ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi setiap ujian tersebut adalah bagaimana kita menaikkan level kita dalam menyikapi dan memecahkan masalah tersebut. Pokoknya ambil ketenangan dulu, jangan sampai pikiran jadi ruwet dan tambah panas dalam menyikapi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Jadi jangan ngeluh dulu ya. Boleh ngeluh, manusiawi, tapi jangan berlarut-larut, supaya kita juga lebih ringan dalam menyikapi hal-hal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah berantakan, kerjaan yang gak kelar-kelar, anak rewel, belum lagi permasalahan ini itu, ya udah, itu kan juga tidak setiap hari kita temui ya, kadang-kadang kala. Ya namanya hidup, kadang juga ada saatnya slow, saatnya santai, ada juga saatnya sibuk nih. Makanya kita berusaha untuk ya udah biasa menyikapi segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, agar saat bahagia itu nanti tidak terlalu berlebihan, saat sedih pun kita udah biasa. Kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan khawatir. Pasti banyak banget di sini yang sering mengkhawatirkan akan sesuatu hal yang belum terjadi pada kehidupan kita. Misalnya mengkhawatirkan masa depan, yang mau masuk universitas ataupun masuk sekolah juga kadang mengkhawatirkan nanti masuk gak ya. Yang udah lulus kuliah mungkin mau melamar pekerjaan, setelah ini kira-kira dapat kerjaan gak ya, dan banyak sekali. Di dalam kehidupan rumah tangga juga iya pastinya banyak sekali kekhawatiran, terutama mungkin yang sedang diuji masalahnya,
entah dalam bidang apapun, misalnya keuangan gitu ya, kita khawatir nih mikirin masa depan. Padahal sebenarnya masa depan itu tidak harus kita pikirkan 100%. Yang penting tuh ikhtiar usahanya aja dulu. Selagi kita udah memberikan yang terbaik, berdoa, berusaha, membentengi diri, menyiapkan diri dengan matang, insya Allah segala hal yang terjadi di kehidupan nantinya akan menjadi lebih siap untuk kita hadapi. Daripada mengkhawatirkan yang berlebihan, lebih baik kita itu bersugesti baik. Khawatir yang berlebihan juga akan menimbulkan kecemasan, yang akan menimbulkan juga beberapa penyakit ya yang ada di tubuh kita. Kita harus tenang nih. Waspada boleh, tapi khawatir itu jangan. Kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga juga khawatir berlebihan nih saat misalnya suami kita pulang terlambat ataupun telat kasih kabar. Makanya kita harus saling menerapkan kepercayaan juga. Khawatirnya tuh nggak yang melulu negatif ya, takutnya ada apa-apa di jalan juga. Dibutuhkan juga komunikasi yang interaktif, ciptakan hubungan suami istri yang senyaman mungkin agar komunikasinya jadi lancar, karena dari komunikasi tersebut segalanya akan berjalan dengan baik. Stop kebiasaan buruk, salah satunya khawatir, dan ubah menjadi sesuatu yang positif, kebiasaan baik, karena kadang-kadang buah pikiran itu adalah benih dari masa depan yang akan kita tuai nanti. Kalau sugesti kita dan buah pikiran kita selalu afirmasikan tentang yang positif-positif saja, dan juga kita berusaha untuk berperilaku untuk mengusahakan segala sesuatunya dengan baik, insya Allah masa depan yang akan kita nantikan kelak juga datangnya akan baik. Kebiasaan buruk yang ketiga adalah flow state. Flow state ini adalah keadaan di mana kita itu lagi produktif-produktifnya, baik itu di dalam kerjaan kita maupun dalam hobi kita, pokoknya dalam kegiatan sehari-hari kita sedang bersemangat, istilahnya lagi moodnya itu lagi on fire, tapi tiba-tiba kita tuh tergoda sesuatu yang membuat segalanya itu tidak terfokus lagi. Misal nih, lagi semangat buat ngerjain kerjaan, tiba-tiba tergoda ada HP di situ. Buka HP dulu deh. Niatnya cuma iseng aja gitu kan. Tapi akhirnya keterusan. Terus pas kita balik lagi ke kerjaan kita, akhirnya jadi fokusnya tuh hilang. Tadinya tuh kitanya tuh yang lagi banyak ide, lagi bersemangat, akhirnya tuh jadi ketunda gitu kan. Ada nggak kondisi seperti ini yang teman-teman alami? Aku juga sering ya kadang-kadang kayak gitu. Lagi semangat nih, lagi mencatat ide-ide apa nih yang mau aku lakukan, terus juga pengen usaha apa nih, tiba-tiba tergoda, entah itu ada teman ngajakin ngobrol, ada tamu, ada chat masuk, ada pengen buka sosial media, akhirnya ambiar semuanya. Jadi lebih baik kita kalau lagi good mood, lagi melakukan sesuatu dengan on fire, fokusin aja dulu sampai selesai. Baru setelah itu kita ambil take a break untuk istirahat, mau melakukan apa aja boleh. Boleh kok kita saat sibuk seperti itu bilang ke orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan kita, kalau tunggu ya 10 menit lagi atau 15 menit lagi gitu. Gak harus juga setiap WA itu ataupun chat dibales dengan segera ya. Kebiasaan berikutnya adalah kebiasaan terlalu banyak nonton berita. Berita ini nggak hanya yang ada di TV ataupun yang ada di HP ya, tapi berita-berita di sekitaran lingkungan kita seperti gosip dan gibah. Jangan, kalau berita informasinya positif oke, nggak apa-apa. Itu pun kita juga harus saring ya kadar-kadarnya yang memang kita butuhin atau enggak. Tapi kalau gosip, gibah itu jangan, itu dampaknya sangat merugikan diri kita sendiri, sering aku bahas ya. Kebiasaan berikutnya adalah kebiasaan beli barang di luar kemampuan. Ini jangan ya. Selama penghasilan kita ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya, terus ada sedikit buat nabung aja dulu sampai tabungan tersebut cukup untuk membeli barang. Kalau misalnya mau kredit, ya disesuaikan dengan kemampuan juga ya. Namanya hutang dan kredit itu akan menjadikan kita nambah beban. Kita harus disiplin menyisihkan penghasilan kita. Kalau misalnya belum bisa nih kira-kira pendapatan kita untuk cicilan tersebut, ya sebaiknya lebih baik kita tuh nabung dulu ataupun kita cari penghasilan tambahan. By the way teman-teman, ini aku lagi di tempat tetangga, lagi bungkusin hadiah buat yang Agustusan itu loh mbak. Ini lagi sama tetanggaku, cuman tetanggaku minta jangan di shoot katanya karena lagi gak pakai hijab, jadi ke-spill sedikit ya. Kebiasaan yang ketujuh adalah kebiasaan egois atau memaksakan kehendak.
di dalam kehidupan kita, baik di lingkungan sosial bersama masyarakat, tetangga, ataupun bahkan di keluarga sendiri, jangan sampai ya terlalu egois ataupun memaksakan kehendak. Meskipun kadang kehendak kita pikirkan itu baik, tapi alangkah baiknya kalau memang ide atau gagasan tersebut itu kepentingannya untuk orang banyak ataupun tidak hanya untuk kita pribadi, sebaiknya kita diskusikan. Karena dari diskusi atau musyawarah tersebut akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bisa jadi gagasan kita itu ada kekurangannya, dan bisa jadi juga orang di sekitar kita itu menambahkan kekurangan tersebut dari kelebihan mereka. Pokoknya jangan sampai kita tuh terlalu egois, karena itu kadang tuh akan mengganggu kehidupan kita nantinya ya. Kadang-kadang orang jadi nggak nyaman nih untuk komunikasi dengan kita, ataupun jadi agak menjauh nih karena kita terlalu keras kepala dan terlalu memaksakan kehendak. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tentang selera, entah selera makanan, selera dekor rumah, terus juga selera berpakaian. Kita juga harus diskusikan nih dengan pasangan kita atau anggota keluarga kita yang lainnya, karena belum tentu selera kita itu sama dengan mereka ya. Kita kadang-kadang perlu ngambil garis tengahnya nih. Misal kita lebih suka yang warna sweet seperti pink, ternyata pas suami lebih suka yang warna netral gitu kan. Harus diambil misal nih ada beberapa area yang boleh nih dikasih warna yang sweet, terus juga di beberapa area yaitu pakai warna favorit suami, atau misal pakaian gitu ya. Jangan sampai dipaksakan selera kita terhadap anggota keluarga yang lainnya. Nah teman-teman, itu dia 7 kebiasaan buruk yang bisa kita stop biar hidup kita itu semakin aware dan semakin baik ya. Karena kebiasaan tersebut sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, jadi perlu kita rubah nih sedikit-sedikit dari sekarang. Nah, kayaknya sampai di sini dulu ya video dari aku. Ini rumah tetangga aku yang jualan pakaian juga, all shop gitu. Jadi aku tadi lagi main di sini bungkus-bungkus kado. See you next video. Assalamualaikum. Bye.